Baik, di pertemuan kali ini Bunda akan membahas mengenai jenis-jenis konflik atau bentuk-bentuk konflik berdasarkan asumsi dari para tokoh sosiologi. Yang pertama, tokoh sosiologinya adalah Lewis Coser. Nah, beliau mengungkapkan bahwa konflik sosial itu ada 4. Yang pertama adalah konflik realistis, yang kedua adalah konflik non-realistis, yang ketiga adalah konflik in-group, dan yang terakhir adalah konflik out-group. Kita bahas dari konflik realistis. Konflik realistis merupakan konflik di mana merupakan salah satu penyebabnya adalah rasa kecewa individu atau kelompok terhadap suatu sistem atau kebijakan. Kira-kira apa ya contohnya? Mungkin yang baru-baru ini kemarin terjadi, yaitu ketika ada aksi demonstrasi dari para buruh, kemudian juga mahasiswa yang merasa kecewa dengan keputusan pemerintah terkait dengan kebijakan Omnibus Law. Itu merupakan salah satu konflik realistis. Bunda tegaskan sekali lagi, kalau konflik realistis merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya rasa kekecewaan yang terjadi dalam diri individu ataupun kelompok terhadap suatu sistem atau kebijakan yang dibuat. Sampai situ dipahami ya? Kemudian yang kedua, konflik menurut Lewis Coser yaitu adalah konflik non-realistis. Nah, konflik ini tidak bertujuan untuk menyelesaikan persaingan, tetapi lahir dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Contohnya kalau di masyarakat tradisional dulu menggunakan hal-hal yang sifatnya goib, begitu ya, pakai santet dan lain sebagainya. Tetapi ketika di masyarakat modern, untuk meredakan ketegangan konflik yang terjadi, dipilihlah kambing hitam supaya si konflik itu mereda. Nah, itu salah satu bentuk konflik non-realistis. Konflik yang selanjutnya menurut Lewis Coser yaitu ada konflik in-group dan juga ada konflik out-group. Kalau konflik in-group artinya memang konflik ini terjadi di dalam kelompok. Ya mungkin bisa dibilang konflik ini terjadi di antara anggota-anggota yang merupakan bagian dari satu kelompok, begitu ya. Sementara kalau untuk konflik out-group yaitu merupakan konflik yang memang terjadi antar kelompok, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Kemudian tokoh yang selanjutnya yang menyumbangkan asumsi tentang konflik sosial yaitu ada George Simmel. Beliau mengungkapkan bahwa konflik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada konflik intim dan juga ada konflik dangkal. Kalau konflik intim merupakan konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang kenal, akrab, sudah sangat dekat. Itu adalah konflik intim. Contohnya kalian punya sahabat, tapi dalam perjalanannya kalian mengalami konflik. Nah, itu disebut dengan konflik intim, yaitu konflik yang memang terjadi di antara pihak-pihak yang memang sudah kenal, sudah akrab, sudah sohib lah ya, begitu. Nah, sementara untuk konflik dangkal, yaitu memang konflik yang terjadi di antara pihak-pihak yang tidak saling mengenal satu sama lain. Kok bisa sih Bun orang nggak saling kenal kok konflik? Salah satu contohnya baru kemarin Bunda saksikan di salah satu media sosial, ada seorang bapak-bapak ya, lagi mengendarai motor, kemudian disalip sama anak muda. Mereka saling berkenalan nggak? Enggak, mereka nggak saling kenal satu sama lain. Tapi dari kejadian tersebut mereka berselisih paham, bahkan sampai adu mulut, bahkan juga mau berantem. Nah, itu disebut dengan konflik dangkal. Artinya memang konflik ini pihak-pihaknya tidak saling mengenal satu sama lain, begitu. Itu yang disebut dengan konflik menurut George Simmel.